Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta kelas Ngerti Digital yang dipersembahkan oleh Kaizen Room pada malam hari ini. Apa kabar nih Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta teman-teman sekalian? Harapannya dalam kondisi yang sehat dan juga bugar ya. Nah, untuk memulai kelas Ngerti Digital kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, marilah kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Boleh kali ya dibantu teman-teman untuk menuliskan nama beserta dengan asal daerahnya di kolom chat, supaya kita bisa saling berkenalan, harapannya bisa membangun relasi, dan mungkin di kedepan hari bisa saling berkolaborasi. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan nama beserta dengan juga asal daerahnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Aprili, dan senang sekali pada kesempatan malam hari ini, saya dipercaya untuk menjadi moderator kelas Ngerti Digital dengan tema penggunaan augmented reality, mengenal tren dan potensi teknologi yang menakjubkan. Oke, karena saya tadi udah berkenalan nih, saya pengen ngecek dulu di kolom komentar udah ada siapa aja yang berkenalan. Oke, di sini udah ada Kak Haikal dari Bekasi. Halo Kak Haikal, senang sekali bisa berkenalan. Saya juga dari Bekasi nih Kak. Terus juga ada Kak Bagus dari Surabaya. Wah, halo Kak Bagus, jauh banget nih dari Surabaya. Ada Kak Kiana dari Denpasar, Bali. Wah, halo Kak. Ada juga Kak Bila dari Tulung Agung, Jawa Timur. Wah, jauh-jauh banget nih asal daerah teman-teman semua. Oh, ini juga ada narasumber kita, Kak Karina dari Surabaya. Ada juga Kak Aina, Kak Aya dari Semarang. Oke, teman-teman. Sayang sekali nih saya nggak bisa membacakan, satu persatu, tapi boleh banget untuk teman-teman, menuliskan dan
melanjutkan untuk berkenalan satu sama lain karena mengingat kita punya keterbatasan waktu pada malam hari ini. Oke, sebelum ke pembahasan inti acara kita pada malam hari ini, saya juga ingin mengenalkan terlebih dahulu 4 ruangan yang dimiliki oleh Kaizen Room. Nah, apa aja ya 4 ruangan itu? Jadi yang pertama, Kaizen Room mempunyai ruang usaha, yang mana ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM dari level pemula dan pemula sampai dengan menengah dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Lalu yang kedua ada ruang kreasi yang hadir untuk membantu Anda membangun karir sesuai dengan situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Lalu yang ketiga ada juga ruang interaksi yang hadir sebagai solusi bagi Anda yang ingin memperdalam komunikasi guna meningkatkan atau mengembangkan karir Anda. Dan yang terakhir dan yang paling baru dari Kaizen, kami mempunyai ruang apresiasi yang hadir sebagai upaya kami untuk menciptakan inklusivitas karena Kaizen menyadari semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu tadi keempat ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room dan buat teman-teman yang penasaran apa aja sih program yang kita punya di setiap ruangnya, boleh banget untuk ngepoin dengan ngeklik link yang ada di bio Instagram @kaizenroom. Nah, setelah tadi kita udah berkenalan dengan keempat ruangan yang dimiliki oleh Kaizen, saya ingin membacakan beberapa tata tertib yang dapat teman-teman perhatikan selama berjalannya kelas kita pada malam hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mic selama sesi ini berlangsung sampai dengan waktu dipersilahkan untuk open mic. Lalu yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman diperbolehkan banget kok untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita menggunakan kolom chat. Namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi Q&A. Dan buat teman-teman nih yang emang ingin bertanya secara langsung dengan open mic, boleh banget untuk menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab berlangsung. Dan yang terakhir, teman-teman juga diperbolehkan dan malah dianjurkan nih untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa saling melihat wajah satu dengan yang lainnya. Nah, itu tadi beberapa tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan pada selama sesi kelas ini berlangsung. Dan harapannya teman-teman bisa mematuhi supaya kelas kita bisa berjalan dengan kondusif sampai dengan selesai. Oke, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, tadi kan udah sempat kita berkenalan dengan Kaizen Room, berkenalan satu sama lain, dan kita juga udah tadi membacakan beberapa tata tertibnya. Sekarang kita akan masuk nih teman-teman ke dalam sesi pemaparan materi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman penasaran nggak sih siapa aja narasumber kita pada malam hari ini? Karena di malam hari ini spesial banget nih teman-teman. Kita akan membahas augmented reality bersama dengan tidak hanya satu, tapi ada dua narasumber yang memang sudah berkecimpung dalam bidang ini. Nah, sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih teman-teman dari kakak operator. Pada kakak operator dipersilakan. Baik, terima kasih kakak operator. Itu tadi teman-teman kedua narasumber kita pada malam hari ini. Nah, langsung aja kali ya kita panggilkan narasumber kita yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada Kak Karina Kusuma dari Everlasting dan beliau merupakan founder dari Everlasting. Halo, selamat malam Kak Karina. Hai, salam kenal. Halo, salam kenal Kak. Biasanya dipanggil siapa nih Kak? Kak Karin atau Kak Karina? Kak Karina boleh? Oke, baik Kak Karina. Kak Karina, perkenalkan saya Teresia dan senang sekali nih Kak bisa ketemu Kak Karina pada malam hari ini walaupun menggunakan Zoom. Kalau boleh tahu Kak Karina akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih Kak? Akhir-akhir ini memang karena berkecimpung di bidang hampers, gift dan lain-lain ini, jadi sehari-hari emang lebih ke maintain bisnis ini sih. Jadi kayak
ngupdate di site-nya, lalu bikin kontennya, juga kadang ada orang-orang dengan kayak permintaan khusus, itu kita juga ambil permintaan mereka untuk kita createin sesuai kemauan mereka gitu. Jadi kita memang lebih fokus di bidang produknya dan develop produknya ini dengan berbagai macam. Jadi nggak cuma di bidang desainnya, tapi juga di bidang teknologinya dibantu sama tim stok kayak gitu. Oh, oke, Kak. Berarti memang lagi Mm-mm. memimpin bisnis ya, Kak. Oke, Kak. Betul. Mungkin teman-teman udah pada penasaran nih, Kak, mengenal Everlasting ya dan bahkan juga teknologi yang digunakan ya, Kak, yaitu augmented reality. Nah, untuk itu saya izin ya, Kak, untuk mengingatkan kembali untuk waktu pemaparan materinya akan berlangsung selama 20 menit dan nanti saya izin ketika waktunya sudah akan habis untuk mengingatkan Kak Karina. Untuk Oke. itu, kepada Kak Karina, waktu dan layar kami persilakan. Thank you kesempatannya Teresia. Thank you juga untuk Kaizen Room yang udah ngundang kita untuk sharing di malam ini. Untuk saat ini coba kita bantu share untuk PPT-nya dulu. Bentar. Ini kita perkenalan singkat dulu ya. Kalau boleh tahu nih, yang sekarang partisipan udah masuk kan sekitar 30-an. Kalau boleh tahu dari teman-teman ini apa udah kuliah atau udah kerja semua nih? Mungkin ada bisa bantu di chat. Kan tadi udah teman-teman macam-macam nih, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Surabaya, sebagian dari Jawa Timur. Mungkin bisa saling share lagi sedang masa kuliah atau udah kerja, mungkin kalian lagi nyari-nyari potensi bisnis ke depan, itu bisa share aja ya, siapa tahu kita bisa saling bantu di sini kayak gitu. Nah, kalian untuk bisa share di sini, aku juga share profil singkat dari kita, dari Everlasting dan Linkstock. Next. Di sini Everlasting dan Linkstock itu timnya terdiri dari saya sendiri sebagai founder dari Everlasting, juga dibantu dengan partner bisnis saya dengan Peter Christian selaku founder dari Linkstock. Next. Nah, kenapa sih ada Everlasting sama TikTok ini? Jadi dream awal kita adalah sebenarnya sering nggak sih kalian mendapati ngasih hadiah ke teman atau kita dapat hadiah tapi hadiahnya sekedar bisa dipakai lalu dipajang dan lain-lain. Nah, di sini kita tuh ingin membuat nilai tambah dari sebuah produk tersebut. Jadi nggak sekedar barang ini diberikan ke orang, dipakai, tapi produk ini tuh bisa lebih memorable dan bisa berguna seterusnya seperti itu. Nah, di sini dari Everlasting sendiri kita memprovide custom produknya itu, jadi barangnya tidak sekedar hanya sebuah barang, tapi bisa di-custom ada namanya mereka, mungkin barang favoritnya mereka, atau desain kesukaannya mereka, itu bisa kita bantu. Tapi add-on yang lebih wah lagi nih, kita juga ada touch of augmented reality technology. Nah, ini dengan adanya augmented reality ini, barang itu jadi ada nilai tambahnya dan lebih memorable karena ketika digunakan itu bisa punya visual tambahan seperti itu. Nah, ini untuk augmented reality ini kita dibantu oleh business partner kita dari Thinkstock seperti itu. Next. Nah, untuk company kita sendiri itu sebenarnya sudah berjalan sudah 2 tahun terakhir dan kita based di Surabaya. Nah, untuk produk-produk ini kita tuh sudah banyak berpartner dengan beberapa event ya. Jadi mungkin ini kita juga sebutin beberapa profil kita. Jadi kita sendiri sudah ada 1.700 plus followers. Kita juga ada produk desain kita udah lebih dari 50. Lalu untuk sales produk kita itu sudah terjual 6.500 plus dan juga kita sering berkolaborasi dengan event-event di luar. Itu sekitar 27 event kita juga collab beberapa produk kita untuk event. Jadi untuk augmented reality ini sendiri tidak hanya digunakan untuk produk, jadi untuk promosi event pun kita sering gunakan seperti itu.
Bisa di next. Nah, untuk detail lebih dalam untuk augmented reality-nya, aku teruskan kepada bisnis partnerku dengan Peter Christian kayak gitu. Terima kasih. Iya, oke. Selamat malam semuanya. Sekali lagi kenalan lagi boleh ya, namaku biasa dipanggil Peter Christian ya, dari ThinkStalk. Nah, thank you buat Kak Karina tadi yang sudah memaparkan sedikit banyak cerita tentang jalannya augmented reality itu gimana sih sebenarnya. Nah, mungkin di sini kita masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya augmented reality sendiri itu apa. Terus terang di Indonesia khususnya mungkin bicara tentang hal-hal yang berbau teknologi dan seperti augmented reality. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar virtual reality, dan bahkan yang sekarang kalau teman-teman dengar berita yang baru-baru viral nih, Apple Vision Pro kalau nggak salah namanya, dia keluarkan launching produknya yang nanti produknya benar-benar nilainya 50 juta. Nah, itu yang disebut dengan mixed reality. Nah, banyak sekali dunia teknologi yang kita ini sangat bersyukur teknologi masuk begitu cepat. Kalau dulu sebelum zamannya pandemi kita flashback sedikit bahwa teknologi itu kayaknya perlahan jalannya, kita tuh masih bisa menguasai teknologi. Tapi begitu tahun sekitar 2020 sampai hari ini, teknologi itu bergerak sangat-sangat cepat. Teknologi itu bergerak dari yang dulu kita nggak bisa adakan pertemuan kayak gini, sampai hari ini kita bahkan yang tadi teman-teman dari Bekasi, dari Surabaya, dari Garut tadi saya baca, dari beberapa lokasi kita bisa bertemu dalam suatu forum online. Dan inilah teknologi yang sudah bergerak sangat cepat. Nah, kalau teknologi ini bergerak sangat cepat, berarti kita sebagai manusianya ini tidak boleh kalah cepat nih sama teknologinya. Kalau kita bisa manfaatkan teknologi, itu sebuah power yang sangat besar. Nah, bahkan hari-hari ini namanya AI itu sering kita dengar tuh kalau kita scroll di TikTok, scroll di Instagram, banyak orang sekarang semua mempelajari namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, banyak sekali teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat. Nah, hari ini kita mau perkenalkan satu singkat aja karena kita tidak bisa bicara lebih detail, tapi kita mau berbicara sedikit namanya augmented reality. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, mungkin yang sering kedengaran tuh virtual reality. Nah, virtual reality itu sering kita dengar yang namanya zaman metaverse ini, di mana kita tuh kalau teman-teman tahu ada kacamata khususnya, nanti kita bisa masuk di dunia virtual. Itulah virtual reality. Kita punya dunia baru yang namanya dunia virtual. Nah, ada satu yang seringkali terlupakan, tapi ini adalah cikal bakalnya virtual reality, yaitu namanya augmented reality. Bahasanya itu kalau dijelaskan itu kayak menggabungkan objek virtual 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam dunia nyata, lalu memproyeksikan objek virtual tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Susah sekali ini artinya apa, tapi simpelnya gini bahwa augmented reality itu menggabungkan dimensi yang namanya dunia maya, kita masukkan ke dalam dunia nyata. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi kita punya sebuah objek virtual, tapi kita apply dia di dunia, kita masukkan dia di dunia nyata. Kalau kalian, teman-teman, pasti pernah main namanya Pokemon Go. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya Kaisen Run, keren banget. Di situ kasih contoh tentang Pokemon Go. Nah, Pokemon Go itu kan kita menggunakan dunia nyata, tapi HP kita bisa memunculkan objek dunia maya ke dalam dunia nyata melalui handphone kita. Itulah augmented reality dalam bahasa simpelnya. Nah, kita contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar. Ini ada akrilik, ada figura. Di sini layar handphone ketika ini akan membuka kamera. Nah, kamera ini ketika di-scan-kan ke figuranya atau akriliknya, bisa muncul sebuah video. Jadi, figuranya ini bukan figura biasa, tapi ketika di-scan, dia muncul sebuah video. Yang namanya video itu kita bisa bilang dia objek virtualnya, figuranya adalah objek aktualnya, objek nyatanya. Itu augmented reality, kalau dalam bahasa simpelnya. Nah, bagaimana sebenarnya augmented reality itu bekerja? Nah, ada beberapa elemen khusus yang kita butuhkan. Yang nomor satu adalah gambarnya.
Jadi kita itu augmented reality itu ada yang namanya butuh gambar, kemudian dia di-scan dengan teknologi, kita bisanya pakai handphone, kita pakai handphone untuk scan-nya, dia akan memproses gambar itu, memprosesi gambar, dan kemudian akan memunculkan sesuatu yang kita coding, yang kita proses dalam codingnya. Nah, aplikasi augmented reality sendiri sebenarnya banyak. Kalau kita mau belajar, kita sering mungkin di Play Store, di App Store itu juga ada banyak aplikasi augmented reality. Nah, salah satunya kalau teman-teman mungkin nggak sadar, Instagram filter, Instagram Story itu menggunakan fitur augmented reality. Kalau kita sering bikin story, kemudian muncul nih muka kita, bisa muncul sesuatunya, ada face beauty-nya, kemudian bisa muncul background sesuatu, itu augmented reality. Jadi ada dunia nyata, kita sebagai dunia nyatanya memunculkan sebuah objek dunia maya yang melengkapi dunia nyatanya, tapi melalui teknologi yang kita pakai sekarang, yang kita sebut handphone. Jadi itulah kira-kira cara kerja augmented reality. Instagram menjadi contoh yang paling sering relate banget buat kita karena setiap hari kita pakai. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini adalah jenis AR-nya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang cara kerja AR itu simpelnya seperti itu, ada gambar, ada dunia nyata yang kita scan dengan teknologi, kita munculkan dunia virtualnya. Nah, di augmented reality banyak sekali jenisnya, tapi kita hari ini belajar ada dua. Kita belajar ada dua yang augmented reality sering pakai, yaitu marker based dan markerless. Nah, apa itu marker based, apa itu markerless? Simpelnya gini, marker based adalah kalau kita scan, kita butuh gambarnya. Jadi kita butuh sesuatu objek yang kita perlu targetkan, baru muncul objeknya, virtualnya. Baru muncul objek virtualnya. Ada markernya, ada targetnya, itu marker base. Kemudian apa itu markerless? Yaitu ketika kita nge-scan, nggak usah pakai target, kita scan langsung muncul objek virtualnya. Nah, itu bedanya marker dan markerless. Sesimpel itu. Nanti kita mungkin kalau kita sampai sini bingung, nanti kita akan belajar dengan praktek yang mungkin akan lebih memudahkan. Nah, kita sedikit lagi bicara tentang ini. Jadi, AR sendiri kita sangat banyak sebenarnya jenisnya, tapi hari ini kita simpel belajar mengenal tentang yang namanya dua augmented reality yang sering kita pakai. Augmented reality yang pertama adalah animation, atau kita sebutnya biasanya menggabungkan objek dua dimensi dengan dunia nyata. Nah, teman-teman bisa lihat, ada gambar contoh di sini, itu ada figura yang dipegang, gambar yang bawah ada figura yang dipegang, kemudian waktu di-scan muncullah keterangan, muncullah informasi, muncullah ucapan terima kasih Bapak Ernest Suryajaya. Nah, ada juga di contoh gambar yang kanan atas, teman-teman bisa lihat ada sebuah tag kartu gitu ya, ketika di-scan muncullah sesuatu. Nah, objek dua dimensi ini kita dapat berupa sebuah gambar, video, animasi. Jadi AR animation ini adalah kita memunculkan sebuah objek dua dimensi ke dalam dunia nyatanya. Kita munculkan gambar, kita munculkan video. Untuk lebih jelasnya, kita mau lihat video ini sebentar, teman-teman bisa lihat. Kita lihat video augmented reality dua dimensi. Iya, barusan
Oke, barusan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa itulah cara kerja augmented reality. Dia bisa dipakai di segala bidang datar yang tadi kalau kita lihat, itu lebih banyak kita bermain dengan dalam marker based AR. Jadi tadi ada gambar yang kita perlu scan, kemudian muncul sesuatu. Ini juga contoh. Ini juga contoh. Ini kita bisa lihat kalau kita nanti scan QR code di sini, kita find a image. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di gambarnya, dia akan memunculkan sebuah objek. Dia akan memunculkan sebuah objek. Nanti mungkin teman-teman bisa coba, karena kita di sini sangat terbatas dengan waktu, tapi teman-teman nanti bisa coba, nanti kita akan ada satu yang kita bisa akan coba bareng-bareng. Nah, banyak sekali lagi tadi saya infokan bahwa banyak sekali aplikasi yang sebenarnya bisa dipakai untuk AR. Tapi kabar baiknya, ada satu aplikasi yang kita biasa kenal adalah Instagram. Dia menggunakan AR dalam filter story-nya, di mana rata-rata orang sudah punya Instagram. Jadi kita tinggal olah bagaimana cara mainnya di Instagram, kita bisa memunculkan sesuatu yang keren melalui AR dengan Instagram. Nah, ini salah satu contoh yang teman-teman bisa lihat menggunakan Instagram. Jadi kalau teman-teman sekali lagi boleh lihat bahwa di sini ada targetnya. Targetnya adalah gambar yang lingkaran ini ada kalimatnya Joyce, ini adalah targetnya. Nah, yang muncul ada boneka yang terbang dengan Joycelyn tulisan itu adalah objek dunia mayanya. Itu AR animation, itu AR 2 dimensi. Nah, oke. Kemudian kita bisa ada lagi satu jenis yang kedua, kalau tadi bicara tentang 2 dimensi, AR di high levelnya bicara tentang 3 dimensi. Ini high levelnya dari AR. Jadi menggabungkan objek 3 dimensi yang bukan cuma 3D modeling, bukan cuma model, bisa sampai seanimasinya. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar di kanan ini ini adalah salah satu waktu itu sebuah proyek bahwa ada nyebutnya maskot. Maskotnya adalah kura-kura. Nah, ini di 3D-kan. Sehingga waktu orang memunculkan ini memunculkan sebuah maskot di handphonenya di dunia nyatanya, dia bisa place di dunia nyatanya. Atau contoh yang kedua, sering dipakai di dunia interior, bahwa ini ada sebuah desain interior, ketika ada gambar yang di-scan, muncullah 3D modelingnya. Ini AR 3 dimensi. Kayak gimana sih sebenarnya? Tenang, kita ada videonya lagi. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Apa itu AR 3 dimensi? Itu teman-teman bisa lihat sendiri bahwa bagaimana 3D bergabung dengan augmented reality. Dan teman-teman, ini semua dilakukan hanya dengan handphone. Jadi handphone yang kita pegang itu punya power luar biasa dalam hal teknologi yang seringkali kita nggak sadar bahwa semua ini tadi video yang teman-teman lihat murni bukan editan. Itu bukan editan, tapi itu augmented reality. Semua langsung bekerja ketika kita buka aplikasi Instagram filter. Itu augmented reality. Nah, kalau teman-teman ini melihat ini mungkin bingung ya gimana cara kerjanya. Tapi kita mungkin boleh ambil waktu sedikit. Nah, kita coba. Teman-teman boleh coba sekarang kalau teman-teman punya handphone yang bisa dipakai untuk scan QR code-nya. Scan aja, kita bisa lihat contohnya, scan aja QR code-nya, scan QR code-nya, nanti akan direct to Instagram yang teman-teman punya,
direct ke Instagram. Nah, nanti anjingnya akan muncul secara otomatis. Teman-teman boleh yang ada handphonenya boleh ngarahkan QR code-nya, nanti akan direct ke Instagram. 1-2 menit boleh, silakan yang mau coba. Jadi teman-teman bisa coba langsung bagaimana augmented reality. Ini kita kasih contohnya 3 dimensi ya. Bagaimana augmented reality-nya bekerja. Seperti contoh di videonya. Ya, silakan teman-teman, sudah ada yang berhasil. Mungkin kalau sudah ada yang berhasil, boleh ketik di kolom chat ya yang sudah berhasil ya. Sekali lagi, bisa langsung di-scan aja QR code-nya, dia akan direct link to Instagram. Otomatis buka Instagram story-nya. Nah, di situ akan langsung muncul 3D objeknya. Hari ini kita pakai yang simple banget, anjing yang lucu banget. Dan teman-teman bisa geser tuh di sebelahnya. Di sebelahnya akan muncul sebuah mobil yang bisa langsung show di situ. Kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah bisa? Ada yang berhasil? Wah, ini sudah baca nih ada Kak Meli Aviana sudah coba, keren banget, berhasil. Kak Teresia juga sudah coba, berhasil. Inilah gambaran singkat tentang augmented reality. Kalau teman-teman masih ada, mungkin 1 menit yang ingin coba lagi. Dan ini sebagai salah satu contoh simpel penggunaan augmented reality dalam dunia teknologi yang ada bahkan dalam genggaman kita, augmented reality. Ya, nanti teman-teman bisa coba juga, bisa kunjungi juga Instagram kita di everlasting.id juga Thingstalk. Di sana teman-teman bisa buka filter kita free to use, bisa dipakai masing-masing teman-teman bisa coba langsung di sana, banyak banget aplikasi yang bisa filter yang bisa dicoba penggunaannya. Oke, sampai di sini tentang augmented reality. Mungkin belum bisa bicara banyak, tapi teman-teman kalau ingin belajar tentang augmented reality, jujur, ketika saya sendiri belajar ini melihat sebuah dunia yang berbeda. Kayak, wow, teknologi itu bisa sekeren ini. Nah, masalahnya, nggak cukup tuh kita menguasai teknologi, nggak cukup. Kita yang sudah bisa menguasai senjatanya, harus bisa makainya, harus tahu cara nembaknya kemana. Bisa menguasai itu tidak cukup. Oleh sebab itu, kita juga mau singkat belajar kira-kira poin bisnisnya kemana ini. Kira-kira peluangnya bisa kemana, opportunity-nya apa nih. Nah, ini Kak Karina dari Everlasting akan jelaskan lebih dalam lagi di sini. Silakan Kak Karina. Hai, thank you Kak Peter untuk penjelasannya detail banget ya. Untuk teman-teman tadi bisa lihat contoh-contohnya secara langsung. Nah, di sini aku jelasin lagi sebenarnya potensi bisnis dari AR ini kemana aja sih. Nah, di sini yang paling ini aku kelompokkan dari beberapa bidang ya, yang paling sering digunakan. Mungkin dari kalian ada dari base, mungkin kan kebanyakan nih tadi pada bilang masih kuliah, ada yang juga kerja. Nah, mungkin ada yang kuliah di bidang permesinan, di bidang elektronika. Di sini augmented reality itu bisa dipakai banget untuk di bidang maintenance. Jadi jika kalian di ke depan mungkin akan menggeluti di bidang elektronika atau maintenance untuk di permesinan, di mobil, kalian tuh bisa banget misalnya nih flyer mobil atau mobilnya langsung ketika di-scan gambarnya atau logonya akan memunculkan informasi-informasi lebih detail tentang mobil tersebut atau mesin tersebut. Nah, contoh-contoh itu seperti yang di foto ini. Lalu juga ada misal nih, kalian sekarang ini bekerja di atau kuliah di bidang interior design atau di bidang sipil atau arsitektur. Nah, seperti contoh dari Kak Peter yang tadi sempat diputar videonya, nah kalian bisa banget tuh flyering market kalian atau flyer poster dari properti kalian atau interior kalian itu di-scan dan memunculkan bentuk visual 3D-nya. Jadi orang-orang yang lihat secara langsung itu bisa merasakan lebih
detail ini produknya itu seperti apa, lalu detail-detail tekstur dari interior kalian itu seperti apa. Terus kalau kalian sempat pernah lihat beberapa perusahaan di luar negeri, ada juga mereka menggunakan augmented reality ini tuh untuk menampilkan kursi atau furniture secara langsung. Jadi yang awalnya tidak ada, diadakan, jadi kalian bisa langsung tempatkan kursi atau meja tersebut di rumah kalian. Jadi kalian nggak perlu harus ke tokonya itu, kalian bisa langsung scan ruangan kalian, lalu memunculkan si furniture tersebut. Jadi sangat-sangat memudahkan kalau kalian punya apa ya, kayak semacam ke depannya pingin nih punya bisnis furniture, pingin nih punya bisnis semacam interior design. Nah, augmented reality ini sangat mempermudah kalian untuk tanpa kalian bikin market, tapi kalian sudah bisa langsung memunculkan visualnya itu. Lalu yang lainnya lagi ada dari product changing. Product changing ini seperti apa? Misal nih, kalian ke toko baju, kalian punya usaha baju, lalu kalian bisa nih nampilin semacam kamera besar, orang bisa langsung memunculkan baju kalian tuh di depan, langsung difilterin di badan kalian. Jadi ini sama kayak Instagram AR. Nah, jadi product changing tuh kalian bisa langsung nge-change gambar badannya kalian untuk dikasih baju-baju tertentu. Itu product changing. Nah, kalau kalian sempat pernah juga tahu pre-release-nya film Thor and Thunder, nah sempat di Jakarta itu viral banget untuk mural di dinding gambar Thor and Thunder ini, itu di-scan bisa gambar itu bergerak. Nah, ini salah satu bentuk dari museum or art. Jadi augmented reality ini itu juga banyak dipakai untuk menampilkan visual yang lebih dalam dari art-nya tersebut. Jadi kalian sebagai penikmat art itu sendiri bisa merasakan lebih lagi dari art itu. Biasanya kalau di museum-museum tuh ada juga yang munculkan informasi lebih jauh dari produknya itu atau artnya itu apa, seperti itu sih. Nah, kalau di luar negeri banyak juga untuk buku-buku pelajaran itu dipakai kan AR juga. Jadi misal nih tata surya seperti contoh itu. Lalu ada juga mungkin buku biologi. Jadi anatomi tubuh manusia itu bisa dijelaskan lebih detail dan sekaligus penjelasannya juga. Jadi sangat-sangat menarik untuk anak-anak gitu. Jadi kalau kalian mungkin punya apa ya, kemampuan di bidang desain grafis atau juga bekerja sama dengan sekolah, kalian bisa banget bikin kayak semacam buku pendidikan atau buku gambar yang bisa ketika gambarnya udah selesai kalian bisa di-scan dan muncul 3D-nya. Itu bisa banget. Jadi potensi bisnisnya tuh banyak banget, termasuk nih beberapa brand besar kayak Oreo, Coca-Cola itu pernah banget bikin digital campaign pakai AR. Jadi digital campaign ini gunanya apa? Mereka bisa reach out produk ini supaya lebih apa ya, lebih in touch dengan masyarakat lah. Jadi ketika mereka scan nih bisa muncul video si produknya itu di packaging-nya atau bahkan posternya mereka ketika di-scan di baliho atau apa itu bisa muncul 3D-nya gitu bisa muncul. Ini macam-macam banget sih. Jadi AR ini nggak bisa berjalan sendiri, tapi kan juga perlu yang namanya bidang-bidang spesialis tertentu. Jadi kalian juga perlu bekerja sama dengan desain grafis, kalian juga perlu tahu detail-detail informasi untuk produk yang ingin di AR-in seperti itu. Jadi nggak bisa berjalan sendiri, kalian bisa banget dipakai di banyak bidang seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang mau tanyakan, mungkin kayak kalian ada di bidang-bidang yang belum aku jelaskan, kalian bisa banget tanya, siapa tahu dari kita bisa kayak bantu untuk informasiin kira-kira ini potensi bisnisnya kemana, seperti itu. Kalian juga bisa kepoin ke Instagram kita di everlasting.id maupun Thinkstock untuk detail AR-nya di sana lebih banyak kayak gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih Kak Karina dan juga tadi ada Kak Peter dari Thinkstock yang telah memaparkan materi nih mengenai augmented reality. Keren banget ya teman-teman, ternyata penggunaan augmented reality itu banyak dan emang implementasinya bisa banyak banget ternyata tuh tadi. Bisa dari kita menggunakan digital campaign ya Kak, terus juga maintenance dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk nih ke dalam sesi tanya jawab. Karena tadi kan kita sudah mendengarkan pemaparan materinya dan
Mungkin teman-teman ada yang menyimpan pertanyaan ya, jadi langsung aja buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau kalau masih malu-malu untuk open mic, boleh juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke Kak, ini kita langsung mulai aja kali ya Kak, karena ini udah ada satu pertanyaan nih dari Kak Putu Bagus Manik Tiane Devadata. Pertanyaan, apa saja kegunaan dari augmented reality di dunia nyata Kak? Mungkin boleh pada Kak Peter kali ya Kak, untuk penggunaannya tadi. Ya, oke. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak Putu Bagus ya. Pertanyaannya kalau boleh saya ulang, apa saja kegunaan dari augmented reality di dunia nyata? Nah, ini kalau tadi teman-teman Kak Putu Bagus juga lihat, semua yang ada di video tadi, itu semua ada di dunia nyata. Dan itu yang kita tadi munculkan adalah proyek-proyek yang sempat kita kerjakan di dunia nyata, literally, itu kita lakukan benar-benar bahwa yang sering kali potensi terbesar di sini sekarang adalah di dunia digital campaign. Kalau kita bicara tentang company, kalau boleh dibilang sekarang sering banget perusahaan-perusahaan itu karena mereka nggak boleh kalah sama kompetitornya ya, mereka akhirnya melakukan cara berbeda, masukkan nih augmented reality dalam dunia pemasaran mereka. Mereka keluarkan di augmented reality sehingga menarik lebih banyak orang. Yang penting adalah brandnya mereka bisa muncul di tengah ramainya kompetitor ini, dan semua itu dilakukan di dunia nyata. Nah, kalau kita bicara juga, kalau teman-teman mungkin ada sering nih saya dengar juga dari teman-teman pembeli gitu ya, mereka cerita ini komen-komennya di Instagram pada bilang harusnya orang-orang K-pop nih familiar banget nih sama AR, karena K-popers itu punya merchandise yang base-nya adalah AR. Jadi ada kalau nggak salah kartu atau kaos, kalau sempat lihat di YouTube tuh, kebetulan saya nggak suka K-pop, jadi nggak bisa nyebut namanya siapa gitu ya. Dan bisa nyebut namanya siapa, tapi kaosnya itu AR, bahkan kaosnya AR. Ini ada mukanya orangnya di desain depannya itu, dan muncul AR-nya di sana. Muncul lagunya, muncul video klipnya di sana. Dan kebetulan saya sama Kak Karina, kita lakukan juga di dunia nyata itu adalah gift yang literally sekarang banyak sekali pembeli-pembeli yang sampai bilang, wih makasih Kak, kalau mereka bilang itu terharu banget sama gift-nya. Mereka banyak nih yang sering pakai untuk jadi gift buat pasangannya, buat couple-nya. Mereka ada yang ngasih karena LDR nih, kayak LDR nih, sering nggak ketemu, dikasih, dikirim ke sana, kasih ada isi videonya yang benar-benar saya sendiri yang lihat videonya mereka tuh kayak terharu gitu loh, padahal bukan siapa-siapanya, tapi mereka bisa ngasih kayak gitu. Nah, itu semua bisa di dunia nyata, dan banyak sekali kegunaan yang bisa dilakukan augmented reality di dunia nyata. Banyak banget. Tadi video itu cuma bagian kecil dari apa yang bisa dilakukan di dunia nyata, dan bisa sangat-sangat keren banget. Kayak gitu Kak Teresia ya, juga Kak Putu Bagus ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Peter. Jadi memang penggunaannya tuh banyak ya Kak. Salah satunya yang memang lagi viral juga penggunaannya dalam brand ya Kak. Kalau kita ngelihat juga kemarin Oreo juga sempat menggunakan ini nih Kak kayaknya nih. Yang kemarin agak besar banget tuh kampanye ya. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak Peter. Ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Astika Fridivianti, pertanyaannya bagaimana sih Kak penerapan AR dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Mungkin boleh dibantu untuk jawab ya Kak Karina. Halo, untuk Kak Astika, ini aku bantu jawab ya. Bagaimana penerapan untuk dunia pendidikan? Nah, di dunia pendidikan ini justru krusial banget ya. Di zaman sekarang ini kan anak-anak zaman sekarang tuh udah sering banget terpapar sama dunia digital. Jadi yang namanya buku tuh udah hampir kayak ditinggalkan. Jadi buku walaupun di sekolah masih tetap pakai buku, tapi kan secara visual, secara daya menangkapnya mereka itu akan lebih banyak di bidang menggunakan teknologi digital. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini lebih interest nih dalam pelajaran dan lain-lain. Nah, disinilah masuk augmented reality itu untuk menangkap daya daya apa ya, semacam
daya tangkapnya mereka gitu. Karena saat ini kan kalau kalian lihat sendiri, terus aja berapa detik udah kayak mereka berapa detik lewat. Jadi anak-anak ini daya daya tangkap visualnya tuh sangat cepat. Jadi kalau hanya tulisan dari buku itu sangat kurang sekali. Nah, di sini gunanya AR tuh adalah memvisualisasikan apa yang ada di printed atau buku itu. Jadi misalnya nih di buku ada gambarnya, ketika di-scan muncul 3D-nya itu sangat membantu untuk anak-anak belajar lebih lebih dalam. Karena selama ini kan kalau di sekolah mungkin kayak hanya dijelaskan, lalu membaca bukunya, mungkin gambarnya hanya 2D, jadi mereka nggak bisa melihat secara visualnya itu. Jadi untuk guru-guru, untuk kayak di kursus-kursus tuh perlu banget hal-hal seperti ini sih sebenarnya. Jadi informasi-informasi yang anak-anak nggak ngerti, terus itu bisa secara interaktif bisa dikerjakan. Jadi nggak cuma gambar-gambar aja sih. Jadi yang aku tahu di bidang pendidikan bahkan untuk augmented reality ini bisa interaktif, bisa dipencet-pencet. Jadi ada tombolnya ketika diklik misalnya nih planet A ini bisa keluar penjelasannya seperti ini, lalu juga kelihatan nih jaraknya dari bumi seperti apa. Itu benar-benar interaktif. Jadi membuat anak-anak tuh jadi lebih fun gitu belajarnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Karina atas jawabannya dan semoga menjawab ya Kak Astika atas pertanyaannya tadi. Dan ternyata memang banyak ya Kak penggunaannya dalam dunia pendidikan dan bisa memudahkan guru-guru nih untuk memvisualisasikan gambar yang ada di dalam bukunya tadi dan juga bisa dengan pengalaman yang lainnya juga gitu ya Kak. Betul betul. Jadi nggak hanya pendidikan sih, jadi memvisualisasikan sesuatu itu, bisa diaplikasikan di banyak bidang banget. Tapi kalau di bidang pendidikan, memang sangat membantu anak-anak zaman sekarang sih, yang daya tangkapnya di digital banget, kayak gitu. Oke, baik Kak. Kita beralih ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya nih, karena ternyata ada banyak pertanyaan juga di kolom chat. Pada excited banget ternyata untuk menggali info tentang AR ini ya Kak. Ini ada dari Kak Devia Shiva Wulandiva. Izin bertanya Kak, bagaimana sih menciptakan atau membuat AR untuk orang yang baru belajar di teknologi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Peter kali ya Kak? Wah, oke oke Kak Devian. Saya sendiri ini paling seneng kalau ditanya sama pertanyaan kayak gini nih. Pertanyaan yang gini ini paling seneng banget. Kenapa? Ini kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur, mungkin banyak orang kira oke augmented reality berarti harus kuliah dulu IT. Harus kuliah dulu IT supaya 4 tahun kuliah keluar bisa. Oke, kabar baiknya saya latar belakangnya bukan IT tuh Kak. Saya latar belakangnya konstruksi loh. Saya latar belakangnya konstruksi. Nah, terus pertanyaan yang sama juga ditanyakan, terus gimana orang-orang kayak saya gini yang baru belajar teknologi bisa buat AR? Ada contoh nyatanya di depan teman-teman. Ini adalah seorang yang latar belakangnya bukan belajar teknologi dari kuliah, tapi kita bersyukur. Nah, tadi kalau saya boleh singgung lagi bahwa teknologi berjalan begitu cepat. Yang namanya kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, bahkan di mana aja dengan genggaman handphone itu bisa dimanapun kita belajar. Dan saya sendiri belajar banyak, kebetulan juga bisa ketemu teman-teman yang punya community yang sama, belajar dalam hal teknologi, sampai mulai dari yang namanya nol loh. Dulu sama Kak Karina ini kita awal-awal tuh sampai AR tuh apa ya, kita juga nggak ngerti awal-awal, tapi bersyukur kita belajar banyak di sana. Kita belajar banyak di sana sampai kita bisa create something. Nah, tapi kuncinya memang satu, harus tekun, harus nggak boleh nyerah nih. Bisa dibilang gampang nggak? Harus diakui nggak gampang. Benar nggak gampang, apalagi kita kalau kita targetnya sebuah yang besar nggak gampang. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita mau belajar. Ini bisa dipelajari, ini bisa dilakuin kayak gitu. Mungkin Kak Karina juga mau nambahi di jawaban pertanyaan ini. Mungkin aku bisa tambahin ya, ini contoh aja, kan kalau Everlasting sendiri kan, memang bergeraknya di bidang hampers sama gift, yang mana jauh banget nih dari teknologi. Nah di sini misal nih kalian sudah punya bisnis apa atau usaha apa, nah kalian, nggak melulu harus belajar supaya barangnya bisa di AR. Nah kalau aku sendiri nih, makanya kenapa aku collab sama Thinkstock, tujuannya adalah ya karena aku ngesupin nih, karena aku nggak bisa bikin AR, maka aku menyerahkan AR ini ke Thinkstock. Jadi produkku nih bisa punya nilai tambah kayak gitu. Jadi hampers-hampers yang sama ini aku bikin, misal nih tadi yang dikasih contoh ada tag-nya tulisannya Joyce, terus lalu ada kelincinya bisa terbang. Nah itu salah satu contoh di mana aku jual hampers ini ke mami-mami
lalu tag-nya itu bisa di-scan. Jadi tag-nya itu bikin nilai tambah hampersku gitu. Jadi nggak harus melulu aku belajar si AR-nya sampai paham dan bisa bikin, karena itu menghabiskan waktu dan aku harus lebih fokus ke produkku, maka aku serahkan itu semuanya ke Thinkstock kayak gitu. Itu contohnya sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Peter dan juga Kak Karina. Tadi berarti memang ternyata bisa ya Kak dipelajari gitu, walaupun memang bukan latar belakang kita IT. Karena aku pikir emang ini tuh khusus untuk anak IT gitu Kak. Tapi ternyata bisa juga dari yang memang latar belakang lain. Oke Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Mahran Daud Ibrahim. Pertanyaannya, Kak, apakah ada dampak negatif dari AR ini? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Karina ya, Kak? Oh, mungkin lebih cocok ke Kak Peter kali. Oke, boleh Kak, baik. Silakan Kak Peter. Oke, ini mungkin pertanyaannya tadi saya baca juga ada Kak Indriani, ini mirip ya, apa efek samping dari AR ini? Efek samping. Oke, namanya teknologi mungkin kalau kita bicara efek samping selalu namanya sebuah power itu selalu tetap ada efek sampingnya. Nah, ini mungkin sering kita lebih tepatnya saya baca, saya survei dari teman-teman yang ambil service AR gini ya, yang mereka khususnya teman-teman dari klien kita yang ngerjakan AR collab dengan kita itu yang menjadi efek samping seringkali yang kita dengar yang nomor satu adalah mereka akan tergantung dengan alat. Nah, alat ini jelas namanya AR perlu alat, akhirnya kita perlu alat yang harus kita bawa kemana-mana. Nah, kebetulan untungnya alat yang kita bawa ini handphone. Sementara enaknya handphone, tapi kalau kita lihat masa depan, alat ini semakin efektif, teman-teman. Kalau tadi saya sempat singgung namanya Apple Vision Pro, kalau nggak salah nih barusan lagi rame-ramenya, tapi itu alat. Alatnya apa? Kacamata. Jadi kacamata ini menjadi bagian dari augmented reality, juga virtual reality yang mereka nyebutnya adalah mixed reality, campuran realitas. Tapi selalu ada alat yang harus digunakan. Nah, kalau bicara dampak negatif juga efek samping, satu yang sering saya masih lihat di Indonesia khususnya, memang augmented reality di Indonesia ini masih belum hype-nya tinggi sekali, belum. Jadi dalam arti kita kalau mau AR nih harus edukasi dulu nih. Nah, bersyukur ada case syndrome ya. Ini bersyukur banget ada case syndrome yang membantu banget edukasi ke masyarakat luas bahwa masih banyak banget yang mungkin nggak ngerti AR itu apa, nggak ngerti cara pakainya gimana. Jadi kalau kita kasih ini teknologinya, belum tentu mereka bisa pakai. Nah, itu efek sampingnya, masih banyak yang belum bisa pakai. Nah, contoh nih, kemarin ada satu yang kita buat untuk koran. Untuk koran. Nah, korannya kalau teman-teman tahu Harry Potter, di Harry Potter itu kan ada tuh korannya bisa gerak-gerak. Nah, ini bisa diciptakan melalui AR, tapi banyak yang merasa kesulitan, banyak juga yang merasa mungkin harus keluarin handphone lagi ya, ada efek sampingnya. Nah, oleh sebab itu kembali kepada idenya, kembali pada idenya bagaimana cara kita melakukannya supaya semua ini bisa efektif. Kayak gitu teman-teman, Kak Teresia. Kak Karina mungkin juga mau nambahi, Kak Karina. Mungkin kalau dari aku ya, so far sih yang aku temuin dampak negatifnya lebih ke ini ya kali ya, kalau di bidang pendidikan anak-anak kalau udah ketemu yang namanya digital gini pakai HP, ya mereka jadi jarang beraktivitas fisik, anggap aja udah duduk aja sambil nge-scan gambar, ngeliatnya dari HP aja, kayak gitu sih. Jadi mungkin dampak mungkin jangka panjangnya ya akan orang-orang jadi terbiasa menggunakan dari genggaman aja, dari HP, jadi nggak beraktivitas fisik kayak gitu. Mungkin kalau ke depan mungkin kalau bentuknya virtual reality beda lagi ya. Virtual reality nanti baru bisa pakai fisik, tapi kalau AR-nya doang pakai HP aja, bisa jadi aktivitas fisik tuh sangat-sangat dikurangi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Peter dan juga Kak Karina. Jadi memang ya dampak negatifnya balik lagi tadi juga ke alat dan juga aktivitas fisik tadi ya Kak, karena emang relate banget sih kalau anak-anak dikasih gadget gitu ya, hal-hal yang berbau dunia maya, pasti ya udah deh itu pasti mereka jadi ke situ aja gitu fokusnya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Indriani. Pertanyaannya,
Oh maaf, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Anugrah. Izin bertanya Kak, untuk harganya tuh bagaimana ya Kak? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Karina? Sebenarnya untuk AR ini kita sistemnya nggak ada harga pakemnya ya guys. Jadi memang AR tuh tingkat pembuatannya tuh berbeda-beda. Jadi tergantung project-nya dan jenisnya ya. Jadi kalau misalnya bentuknya makin kayak 3D, bisa gerak dan lain-lain tuh memang pricing-nya lebih tinggi. Jadi itu tergantung project masing-masing sih. Jadi kalau dia sekedar kayak cuman muncul gambar aja, ditumpuk di atasnya produknya, atau dia cuman munculin video, dia akan pricing-nya mungkin kayak standar gitu sih. Jadi beda-beda per project-nya karena setiap project tuh memiliki apa ya, coding dan kemampuan yang lebih lagi sih. Kayak banyak 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 makin banyak animation juga makin berat juga kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Mhm, Karina. Berarti memang, tergantung tingkat kesulitannya tadi ya Kak? betul. Oke Kak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Jadi aku izin ya Kak untuk memperpanjang waktunya nih karena waktunya tadi harusnya sisa 2 menit lagi, tapi ternyata masih ada yang excited. Jadi mohon, izin ya teman-teman untuk menambah waktu sedikit lagi karena tanggung nih 2 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Azim Alfia Rahma. Pertanyaannya, apakah AR bisa menjadi inovasi baru dalam dunia perkuliahan dan apa sih Kak rekomendasinya? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Peter? Ya, oke, thank you. Kak Asim, pertanyaannya keren. Apakah AR bisa menjadi inovasi dalam dunia perkuliahan dan apa lebih rekomendasi, Kak? Jelas, kalau dibilang inovasi baru, jelas. Karena khususnya kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, bicara di Indonesia, hal ini menjadi hal yang baru. Dan namanya AR, bagaimana dia bisa menjadi inovasi baru, banyak banget ya tadi kalau kita bicara lihat bagaimana dia bisa bekerja di sana, kalau diambil contoh satu aja tadi implementasi buku yang bisa keluar solar systemnya dan kawan-kawannya itu jelas banget bisa dan kemarin salah satu saya lupa di Semarang Udinus kalau nggak salah saya lupa Universitas di Udinus itu pun pakai AR dengan kita. Jadi salah satu mahasiswanya bikin ini mesin. Nah, tadi sebenarnya ada contohnya di 3D yang video tadi 3D, jadi dia mencontohkan bagaimana salah satu spare part mesin inovasi. Jadi dia waktu itu proyeknya adalah membuat mesin inovasi untuk sebuah pabrik di Semarang, kemudian dia harus present bagaimana mesin ini bekerja dan cara kerjanya gimana, cara membersihkan mesinnya gimana, dan itu kita munculkan melalui AR. Jadi kita taruh di situ. Kalau baca tulisan kan kalau di pabrik-pabrik itu kalau teman-teman tahu kan banyak keterangannya by tulisan semua nih. Nah, kemudian dimunculkanlah 3D-nya supaya kelihatan bagaimana sih mesin ini bekerja. Bagaimana ini caranya membersihkan seperti itu. Nah, mungkin tadi nyinggung sedikit ya kalau ngomong dengan ceritanya segini kelihatannya kok kompleks banget ya. Nah, apakah mahal sih sebenarnya augmented reality? Nah, nanti kalau boleh baca lagi teman-teman di sana ada yang teman-teman graphic designer tadi di sana. Kita kita sepakat pasti bicara tentang ya, semua akan tergantung projectnya. Semakin high level pasti akan jelas memakan cost yang lebih besar. Tapi hari ini kita belajar satu yang penting adalah idenya. Idenya gimana? Kalau boleh ngomong sedikit, yang Kak Karina sediakan di Everlasting itu, AR-nya dengan produknya itu kalau teman-teman nggak percaya bisa cek di Shopee-nya sama Tokopedia-nya Everlasting ya, itu under 100.000 loh teman-teman. Bisa murah nggak? Bisa banget. Nah, idenya gimana? Nah, nanti cek lagi boleh lah ya, Kak. Boleh ya, nanti cek lagi di Shopee sama Tokopedia-nya. Tapi itu salah satu idenya bisa kayak gitu. Semua tergantung kepada idenya bagaimana. Kayak gitu ya, Kak Teresia juga Kak Asim. Oke, baik. Terima kasih, Kak Peter. Jadi memang pengimplementasiannya banyak ya, Kak, contohnya dalam dunia pendidikan tadi gitu, dalam dunia perkuliahan, dan memudahkan mahasiswanya juga nih untuk memvisualisasikan tadi gitu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Kinanti Ayu Ningtyas. Pertanyaannya, apakah akan ada permasalahan baru dalam kegunaan IR dalam masyarakat dan
pendekatan apa sih yang diperlukan untuk mengenalkan IR ke UMKM yang ada untuk mengenalkan produknya? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Karina terlebih dahulu, Kak. Iya, halo dengan pertanyaan dari Kak Kinanti ya, untuk permasalahan baru dari grup penggunaan AR. Mungkin tadi juga sempat dijelasin sama Kak Peter ya, karena penetrasi digital di masyarakat Indonesia tuh nggak sepenuhnya merata. Mungkin yang punya HP yang bagus kayak kita-kita saat ini, itu ya hanya di kalangan tertentu. Sedangkan mungkin kalangan-kalangan yang bisa dibilang kayak menengah ke bawah, ada yang mungkin HP-nya nggak mumpuni untuk punya Instagram atau bahkan juga nggak ngerti apa itu Instagram. Jadi PR banget kalau misalnya kita mau reach, UMKM di bawah-bawah. Jadi kayak mereka memang perlu kita kasih semacam ya edukasi terlebih dahulu, jadi untuk penggunaan ini. Jadi untuk saat ini penggunaan AR ini memang lebih mudah jika kalian nge-reach untuk orang-orang yang menengah ke atas. Tapi kalau kalian mau reach menengah ke bawah, kalian juga perlu yang namanya dibarengin sama edukasi. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi, masyarakat-masyarakat UMKM ya juga udah paham, tapi perlu waktu yang sangat panjang untuk mereka bisa paham ini dan punya, apa ya, gadget yang mumpuni juga. Karena yang namanya digital mereka nggak bisa lepas yang namanya menggunakan HP, kayak gitu sih. Mungkin Kak Peter bisa menambahkan juga? Yes, benar banget tadi yang dibilang Kak Karina, tantangan utamanya adalah Mhm. mengedukasi. Itu PR banget dari ini yang sekarang kita hadapi. Tapi ya ini mungkin dimulai juga dari teman-teman yang ada dari Kaizen Room di tempat ini, cuma satu saran bahwa satu apa ya motivasi bahwa jangan sampai kita ketinggalan sama teknologi nih. Teknologi lagi berjalan lebih cepat dari kita, harus diakui. Mungkin teman-teman dengan bahasa yang hari ini didengar aja kayak ini apa ya, tapi teknologi hari ini sedang berjalan lebih cepat dari kita. Nah, jangan sampai kita kalah sama teknologi. Kalau teman-teman nggak ngerti cara pakainya, oke, bisa ngobrol sama kita nih. Kita sediakan servisnya juga kok. Kita sediakan servisnya juga, bagaimana implementasinya, gimana mau diapakan, bisa banget. Apalagi teman-teman dari bisnis yang mungkin bisa sangat relate dengan kita. Bahkan nggak usah ngomong yang relate ya, yang relate graphic designer, 3D animator. Kemarin ada teman-teman dari catering. Nah, bayangin nih, catering loh. Catering tuh datang ke kita, dia cerita, wah, ingin bisa membranding cateringnya mereka lewat brosur. Nah, brosurnya itu bisa memunculkan informasi tentang ini company-nya mereka, dan itu pun bisa dilakukan. Itu pun bisa dilakukan. Nah, pendekatannya gimana ya? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan sampai ketinggalan sama teknologi. Hari ini kita belajar augmented reality. Buat yang bingung, kita bisa ngobrol-ngobrol, boleh bisa bisa reach kita di Instagram juga bisa, mungkin yang paling teman-teman bisa reach kita kayak gitu, Kak Teresia. Oke, baik. Terima kasih Kak Karina dan juga Kak Peter. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini nih Kak. Saya izin untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulan terkait dengan pembahasan kita mengenai augmented reality pada malam hari ini. Yang pertama, augmented reality ini adalah merupakan sebuah teknologi yang menghadirkan pengalaman atau elemen visual dari dunia maya ke dalam dunia nyata. Terus tadi contoh-contoh dari AR yang paling simple dan kita sering gunakan tuh ternyata adalah Instagram filter, teman-teman. Dan tadi juga sempat dijelaskan oleh Kak Peter terkait jenis dari AR animation tuh ada yang 2D maupun yang 3D. Dan potensi bisnis dari AR itu ternyata banyak banget loh teman-teman dalam implementasinya. Tadi dijelaskan oleh Kak Karina, ada dari maintenance, interior design, produk changing, museum atau art, bahkan sampai buku pelajaran dan digital campaign. Nah, itu beberapa poin yang tadi sudah kita bahas pada malam hari ini. Dan nggak terasa nih teman-teman, kita ternyata sudah selama 1 jam lebih bersama di kelas Ngerti Digital malam hari ini bersama dengan Kak Karina dan juga Kak Peter. Gimana nih teman-teman? Seru gak sih pembahasan kita pada malam hari ini? Boleh kali teman-teman ngasih reaction nih di Zoom-nya atau mungkin nulis di kolom chat. Seru gak teman-teman kelas kita malam hari ini? Oh, ini ada Kak Haikal yang ngasih jempol. Oh, oke, berarti bisa dibilang seru dan pembahasannya emang menarik banget sih teman-teman.
pada malam hari ini. Dan buat teman-teman nih yang tertarik ingin mengajukan ataupun menyelenggarakan event yang serupa di kota teman-teman, boleh banget untuk menghubungi admin Kaizen atau DM IG di @kaizenroom, dan kami juga berharap bisa memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak melakukan sesi dokumentasi, teman-teman. Untuk itu boleh kali ya teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau benerin baju dulu, atau yang cewek-cewek nih biasanya benerin kerudungnya dulu ya. Kita tunggu beberapa menit. Oh, ini ada Kak Kiana. Halo Kak Kiana. Ada Kak Astika, Erlangga, Kak Hedi, Kak Indriani, Kak Azim, Kak Freddy. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang memang belum menyalakan kamera dan ingin Lagi menyalakan gendong kamera. anak. Iya Kak, bener Ada nih. ada Kak mami-mami Hilman juga ya. nih. Semangat belajar juga mami-maminya. Ini ada Kak Meli, maaf Kak kameranya rusak. Oh iya, nggak apa-apa Kak Meli. Oke, baik, mungkin bisa kita langsung mulai aja sesi dokumentasinya. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, slide pertama. Cheers. Oke, next. 1, 2, 3. Cheers. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Cheers. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, demikianlah sesi ngerti digital kita pada malam hari ini, teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Karina dari Everlasting dan juga Kak Peter dari Thingstalk. Nah, buat teman-teman yang emang masih kepo nih, apa sih penggunaan IR dan lain sebagainya, boleh banget nih untuk nge-DM Instagram dari Thingstalk atau Everlasting ya, Kak, supaya bisa berbincang lebih jauh mungkin nantinya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung dalam sesi ngerti digital malam hari ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Saya Teresia Aprili, mewakili segenap teman-teman yang bertugas di Kaizen Room, meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas ngerti digital sesi selanjutnya. Dadah teman-teman.